Selamat pagi anak-anak Bu Ami semuanya. Apa kabar kalian? Ya, dahsyat luar biasa. Ibu Ami senang sekali melihat kalian dari kejauhan. Ibu Ami tahu di dalam roh Ibu Ami merasakan kalian tetap bahagia, gembira, dan sukacita. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Ami di ibadah online kita. Ya, Ibu Ami berharap kalian tetap setia mengikuti ibadah kita. Ya, sekalipun kita masih melakukannya secara online seperti ini, tetapi sekali lagi roh Allah tidak pernah terbatas dengan keadaan apapun. Mari kita satukan dulu hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini karena kami tahu rohmu selalu ada beserta dengan kami. Sekalipun kami beribadah masing-masing dari rumah kami Tuhan, kami tidak bersama-sama teman-teman dan Bu Ami di satu ruangan. Tetapi kami percaya roh Tuhan mempersatukan kami. Sebab kami adalah sahabat di dalam Kristus, satu roh di dalam Kristus. Allah Roh Kudus bersama kami saat ini di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Yesus, amin. Iblis, no, watch out. Teman-teman masih ingat bagaimana kisah persahabatan Sakeus dengan orang-orang Yeriko minggu lalu? Karena tema kita masih tentang sahabat kali ini. Tema kita kali ini adalah kasihnya mempersatukan kita. Apa tema kita? Kasihnya mempersatukan kita. Kita lihat minggu lalu teman-teman bagaimana Sakeus tidak bisa bersahabat dengan orang-orang Yeriko. Oleh karena apa? Oleh karena Sakeus orang yang jahat. Ya, dia suka memeras pada saat itu. Dia bikin kesal orang-orang Yeriko. Akhirnya orang-orang Yeriko tidak bisa bersahabat dengan dia. Tapi setelah Sakeus menerima Yesus di rumahnya dan hidupnya dipulihkan, dia diubahkan, apa yang terjadi? Iya, orang-orang Yeriko bisa menerima Sakeus sebagai sahabatnya. Kali ini tema kita masih tentang sahabat. Apa tadi temanya? Kasihnya mempersatukan kita. Kata kuncinya, ingat ya. Kata kunci kita kali ini adalah kau temanku, aku temanmu. Apa kata kunci kita? Kau temanku, aku temanmu. Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan dulu sama-sama. Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama
Kau temanku, aku temanmu. Iya, kau temanku, aku temanmu. Teman-teman, bersahabat harus ada roh Allah di dalam kita. Harus ada roh Allah di dalam kamu, harus ada roh Allah di dalam saya. Supaya kita bisa bersahabat dengan baik, sama seperti yang Tuhan Allah inginkan. Persahabatan yang baik itu menciptakan sebuah gereja yang kuat di dalam Tuhan, karena roh Allah ada di dalam persahabatan itu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau melihat seperti apa persahabatan dua orang sahabat. Sebelumnya mari kita menyembah Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita berdoa. Bapakku, aku mau datang kepadamu saat ini menyembahmu. Aku mau menyerahkan seluruh hati dan pikiranku kepadamu, supaya engkau memulihkan pikiranku dan hatiku. Supaya aku mengerti bagaimana aku memahami firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah sumber hidup bagiku. Aku siap untuk mendengar firman-Mu. Sebelumnya aku mau menyembah-Mu supaya hatiku dan hatimu menyatu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku siap untuk menyembah Tuhan. Semua yang siap untuk menyembah Tuhan katakan, amin. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Apa kata kunci kita? Kau temanku, aku temanmu. Teman-teman, hari ini Bu Ame mau ceritakan tentang persahabatan dua orang anak muda, yaitu tentang Daud dan Yonatan. Teman-teman lihat Daud dan Yonatan. Teman-teman kenal dengan Daud dan Yonatan? Iya, Yonatan adalah anaknya Saul, tetapi Daud adalah rakyat biasa. Dia adalah seorang penggembala domba, sementara Yonatan adalah anak seorang raja. Tetapi mereka bisa membangun sahabat. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan
persahabatan antara Raja Saul dan Daud. Teman-teman mengerti? Raja Saul itu bagaimana dia benci sekali kepada Daud. Kenapa Saul benci sekali kepada Daud, teman-teman? Karena Saul hatinya sudah dibutakan. Dia tidak lagi memiliki roh Allah. Sejak dia melanggar peraturannya Allah. Sejak dia tidak taat lagi kepada Allah. Dikatakan oleh Nabi Samuel, roh Allah itu meninggalkan Saul. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat jahat. Tetapi Daud tetap memiliki hatinya Allah, teman-teman. Saul benci juga kepada Daud oleh karena dia tahu rakyatnya sering sekali memuji-muji Daud. Kenapa rakyatnya sering memuji-muji Daud? Karena Daud itu pernah mengalahkan orang yang sangat kuat, yaitu orang Filistin. Siapa namanya? Iya, Goliat. Pada saat itu tidak seorang pun yang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud, oleh karena roh Allah ada padanya, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dia berhasil mengalahkan si Goliat. Waktu itu rakyat semuanya, bangsa Israel memuji-muji Daud. Mereka bilang Daud hebat, Daud hebat. Apa yang terjadi dengan Saul pada saat itu? Dia marah, teman-teman. Dia marah sekali mendengarkan pujian itu. Dia marah sekali kepada Daud. Dia berniat jahat kepada Daud. Saul, dia tahu bahwa Yonatan bersahabat dengan Daud. Saul memiliki anak yang namanya Yonatan, dia bersahabat dengan Daud. Saul mencoba mempengaruhi Yonatan. Dia menasehati Yonatan. Dia katakan kepada Yonatan. Dia berusaha supaya Yonatan tidak bersahabat dengan Daud. Dia katakan keburukan Daud kepada Yonatan, teman-teman. Boleh nggak ya kita menceritakan keburukan orang lain kepada teman kita, kepada teman yang satu? Teman yang A menceritakan keburukan teman yang B. Diceritakannya, oh si A itu begini-begini. Demikian yang terjadi dengan Saul, teman-teman. Dia menceritakan keburukan Daud kepada anaknya Yonatan. Apa tujuannya ya? Iya, tujuannya supaya Daud tidak lagi bersahabat dengan Yonatan. Supaya Yonatan membenci Daud. Itu tujuannya, karena Raja Saul juga sangat membenci Daud. Jadi dia ingin supaya Yonatan tidak lagi bersahabat dengan Daud. Teman-teman, apakah Saul berhasil mempengaruhi Yonatan? Yonatan selalu mengingat perkataan ayahnya. Dia selalu mengingat apa yang disampaikan ayahnya tentang Daud. Dia mengingat itu. Tetapi dia merasa tidak damai sejahtera, teman-teman. Dikatakannya, aku tidak suka perasaan seperti ini. Daud itu sahabatku. Tetapi kenapa ayahku membencinya? Menceritakan keburukannya kepadaku. Akhirnya, Yonatan mengambil sikap yang benar, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Dia pergi berdoa. Dia tidak mau mengambil keputusan cepat-cepat untuk membenci Daud. Untuk memutuskan persahabatannya dengan Daud. Tetapi dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Teman-teman tahu, Yonatan memiliki sikap yang sangat tepat. Dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah benar yang dikatakan oleh ayahku? Apakah aku harus membenci Daud? Tetapi di hadirat Tuhan, Roh Allah datang menghampiri Yonatan. Roh Allah memulihkan hati Yonatan. Kenapa? Karena Yonatan datang kepada Tuhan. Yonatan tidak datang kepada manusia, tetapi Yonatan datang kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan, pikiran Yonatan dipulihkan. Dan dia memiliki pikiran yang benar. Hatinya dipulihkan. Cara pandangnya menjadi benar terhadap seorang sahabat. Akhirnya persahabatannya dengan Daud tetap langgeng selama-lamanya. Teman-teman mau memiliki persahabatan yang baik, yang akrab dengan teman-temannya yang lain?
Ada masalah nggak dalam persahabatannya? Pasti ada lah Bu Ame, pasti ada. Tetapi apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman menceritakan keburukan temanmu itu kepada teman yang lain? Kemudian memuji-muji teman yang A, kemudian menceritakan keburukan teman orang lain kepadanya? Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan persahabatan kita baik dengan siapapun juga, dengan semua orang. Karena ini sangat berguna. Untuk apa teman-teman? Untuk menceritakan kerajaan Allah kepada banyak orang. Supaya banyak orang tahu tentang Kristus. Jadi kita harus punya banyak teman. Oleh sebab itu kita harus menjaga persahabatan kita di dalam roh Allah. Kalau ada teman kita yang tidak kita sukai atau yang menyakiti hati kita, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, pintar. Kita berdoa, membawanya kepada Tuhan. Teman-teman, benar sekali. Siapa yang ingin memiliki persahabatan yang kuat di dalam roh Tuhan? Angkat tangannya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tahu bersahabat itu tidak gampang Tuhan. Mungkin kami sering sekali merasa kecewa oleh karena sahabat-sahabat kami. Tetapi hari ini kami mau memiliki persahabatan seperti Daud dan Yonatan. Kami mau dipulihkan. Jikalau kami memiliki kesalahan, pulihkanlah hati kami. Siapa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan, angkat tangannya. Pulihkanlah hatiku Tuhan, supaya aku bisa menerima sahabatku, supaya aku bisa mengampuni dan memaafkan mereka. Pulihkanlah hatiku Tuhan, supaya aku tidak menyimpan kesalahan sahabatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa di dalam Tuhan. Terutama sahabat-sahabat kami yang seiman di gereja Tuhan. Kami mau memiliki satu hati. Sahabat kami di rumah, di sekolah. Kami mau memiliki satu hati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kita supaya kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan. Dengan berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Ya, apa tadi kata kunci kita teman-teman? Kau temanku, aku temanmu. Ayat hafalan kita sebelum kita berpisah, Galatia 5 ayat 25. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25. Apa bunyinya? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, ibadah kita teman-teman. Ibu Ame mengasihi kalian, terlebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa.